Salam Olimpiade. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai soal Olimpiade Matematika tingkat guru SMA sederajat KSI POSI tahun 2021. Soal nomor 16. Diberikan bilangan-bilangan real X, Y, dan Z dengan X tambah Y tambah Z sama dengan 3. Nilai maksimum dari fxyz sama dengan akar 2x tambah 13 ditambah akar pangkat 3 dari 3y tambah 5 ditambah akar pangkat 4 dari 8z tambah 12 adalah, kalau kita lihat pilihan jawaban, yang tertingginya itu 9. Dan di sini x, y, z adalah bilangan real, artinya bisa positif, bisa negatif, asalkan X tambah Y tambah Z bernilai 3 ya. Seandainya kita ambil nilai X, Y, Z-nya adalah Y-nya itu misalkan negatif 335, Z-nya itu misalkan setengah 0,5, maka X-nya supaya totalnya 337,5 ya. Jadi ini tambah ini nanti hasilnya 3. Kalau kita substitusikan ke sini ke fungsi f, kita peroleh f adalah akar 2 kali x-nya 337,5 lalu ditambah 13 ditambah akar pangkat 3 dari 3 kali Y. Y-nya minus 335 ditambah 5. Lalu ditambah akar pangkat 4 dari 8 kali Z-nya setengah ditambah 12. Yang ini menjadi akar dari ini kali ini itu 675 ditambah 13 menjadi 688 ditambah akar pangkat 3 dari 3 kali min 335 itu min 1005 ditambah 5 jadi min 1000 ditambah akar pangkat 4 dari 8 kali setengah 4 tambah 12 16 sama dengan, ini belakangan dulu kita hitung, atau kita hitung saja karena akar 625 itu 25, berarti ini pasti lebih dari 25 ya, 25, sekian. Sedangkan akar pangkat 3 dari min 1000 adalah min 10, karena min 10 pangkat 3 kan min 1000. Ditambah akar pangkat 4 dari 16 adalah 2. Berarti dapat hasilnya 25, tambah 2, 27, kurang 10, 17, sekian. Tanpa bahwa untuk nilai X, Y, Z yang kita pilih ini, nilai fungsi F itu 17, dan di pilihan yang paling tinggi cuma 9 ya. Padahal di sini bisa sampai 17, Kalau kita cek lagi nilai lain bisa lagi lebih tinggi dari 17, Nah, nanti itu nilai maksimumnya itu tidak ada ya. Kalau dia dalam X, Y, Z-nya itu bilangan real. Nah, mungkin maksud soal itu karena melihat pilihan ini itu bilangan real positif ya. Jadi mungkin di sini yang dimaksudkan itu adalah bilangan real positif. Jadi kita tambahi bilangan real positif ya. Jadi kalau bilangan real positif, X, Y, Z-nya positif, maka ini bentuknya ini positif. Kalau bentuknya itu positif, maka bisa kita gunakan prinsip AMGM ya. Jadi AMGM itu, AM itu aritmatika mean, rataan aritmatika, GM itu geometri mean ya. Ini aritmatika mean, ini geometri mean. Jadi rataan aritmatika dan rataan geometri. Jadi untuk ketidaksamaannya itu bahwa kalau X1 rataan aritmatika ya, tambah X2
per 2. Itu lebih besar dari sama dengan rataan geometrinya, akar X1 kali X2. Kalau datanya ada 3, berarti rataan aritmatikanya X1 tambah X2 tambah X3 per 3. Itu lebih besar dari rataan geometrinya akar pangkat 3 dari X1 kali X2 kali X3. Atau kalau kita balik, maka rataan geometrinya itu kurang dari sama dengan rataan aritmatika, ya. Jadi kalau kita lihat fungsi f ini bisa kita buat menjadi akar 2x tambah 13, kita buat menjadi akar 2x tambah 13 per 4 lalu dikali 4. Jadi sama saja ya. Kalau ini dikali 4-nya mati, sama dengan akar 2x tambah 13. Ditambah akar pangkat 3 dari 3y tambah 5 per 4, karena ini pangkat 3. Berarti ada 3 bilangan kita buat, kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2, 4 bagi 4. Habis juga, berarti sama saja dengan akar pangkat 3 dari 3y tambah 5. Lalu ditambah akar pangkat 4 dari ini 8z tambah 12 per kita bagi 8 ya. Karena ini akar pangkat 4 ada 4 bilangan, 1 berarti 3 lagi 2, 2 dan 2. Nah, seperti itu. Lalu dari prinsip ini, prinsip AMGM kan kita tahu bahwa rataan geometrinya itu pasti kurang dari sama dengan rataan aritmatika. Kalau kita perhatikan ini kan sudah bentuk rataan geometri. Ini kan akar dari ini bilangan pertama X1, ini X2. Akar dari X1, X2 kurang dari X1 tambah X2 per 2 ya. Berarti bentuk ini nilainya kurang dari sama dengan 2x tambah 13 per 4, bilangan pertama ditambah 4, bilangan kedua, lalu dibagi 2. Ditambah, itu begitu juga dengan ini akar pangkat 3 dari X1, X2, X3. Itu nilainya kurang dari X1, berarti 3y tambah 5 per 4, tambah X2-nya 2, X3-nya 2, dibagi 3. Ini rataan aritmatikanya. Ditambah, nah, yang ini kan rataan geometri dari 8z tambah 12 per 8, 2, 2, dan 2. Itu nilainya kurang dari rataan aritmatikanya 8z tambah 12 per 8, ditambah x2-nya 2, x3-nya 2, dan x4-nya 2. Dibagi 4 ya, banyak data. Nah, ini kita sederhanakan menjadi sama-sama kali 4 atas bawah ya. Kali 4 pembilang dan penyebut, berarti menjadi 2x tambah 13, 4 kali 4 16 per 2 kali 4 8. Tambah ini juga kali 4 atas bawah, ini kali 4 hilang per 4-nya, 3y tambah 5 tambah 2 kali 4 8, 2 kali 4 8 per penyebutnya 3 kali 4 jadi 12. Kalau ini kita kali atas bawah per 8 ya kan, ini per 8. Jadi 8z tambah 12. Semua ini kali 8 jadi tambah 16 tambah 16 ditambah 16 per 4 kali 8 itu 32 ya. Ini sama dengan 2x per 8, sederhanakan jadi 1 per 4x. Ditambah 13 tambah 16, 29 per 8. Ditambah 3y per 12 itu disederhanakan jadi 1/4y. Ditambah 5 tambah 8 tambah 8, 21 per 12. Ditambah 8z per 32 disederhanakan jadi 1/4z. Ditambah 16 kali 3, 48 tambah 12, 60 per 32. Ini kita sederhanakan menjadi 1/4 kali, ini kan 1/4x, 1/4y, 1/4z. 1/4 kali x tambah y tambah z, ditambah ini 29 per 8, ditambah ini sama-sama bagi 3,
7/4 ditambah sama-sama bagi 4, 15/8. Sama dengan 1/4 dikali X tambah Y tambah Z itu kan 3. Ditambah, ini kita buat jadi per 8 semua ya. Per 8 berarti ini 29. 7 dikali 2, 14, tambah 15. Ya, sama dengan, ini 3/4 itu sama saja dengan 6/8. Ya. Ditambah, ini 29 tambah 29, 58/8. Ya, sama dengan 6 tambah 58, 64 ya. 64/8. Jadi nilai F-nya itu kurang dari atau sama dengan 64 bagi 8, 8 ya. Dimana kalau F-nya kurang dari sama dengan 8, maka nilai F terbesarnya atau maksimumnya adalah 8 ya. Nilai maksimum 8 ini tercapai saat X-nya itu 3/2 atau 1/2, Y-nya itu 1 dan Z-nya itu setengah. Jadi kalau kita total ini kan 3 pas. Kita substitusikan X 3/2, Y 1, Z setengah ke sini, itu bisa menghasilkan 8. Jadi jawabannya adalah 8, tapi dengan catatan X, Y, Z harus bilangan real positif ya. Jawabannya 8. Soal nomor 17. Bilangan bulat positif terkecil N sehingga akar 5N kurang akar 5N kurang 4 nilainya kurang dari 1/100 adalah, kita susun kembali pertidaksamaannya menjadi akar 5N, kita pindahkan kurang akar 5N kurang 4 ke sebelah kanan menjadi kurang dari 1/100 ditambah akar 5N kurang 4 ya. Jadi bentuk akar ini dan akar ini kan positif asalkan memenuhi dalam domainnya ya. Jadi 5N ini positif jika 5N-nya lebih dari sama dengan 0. Sedangkan akar 5N kurang 4 terdefinisi untuk 5N kurang 4-nya lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti yang ini nanti kan N-nya harus lebih dari sama dengan 0, sama-sama bagi 5 ya. Sedangkan ini N-nya lebih dari sama dengan pindah 4 lalu bagi 5, 4/5. Jadi kalau ini diiris, maka N-nya lebih dari sama dengan 4/5 ya. Jadi kita asumsikan untuk N-nya lebih dari sama dengan 4/5, maka ruas kiri dan ruas kanan sama-sama bernilai positif. Jadi kalau kita kuadratkan, yang kiri dan yang kanan itu boleh ya. Yang tidak boleh kalau salah satunya negatif, karena ini sama-sama positif boleh ya. Kita kuadratkan, ini jadi 5N. Tandanya tetap kurang dari, yang ini kita kuadratkan. 1/100 kuadrat itu 1/10.000. Lalu ditambah 2 kali ini ya. Berarti 2 kali 1/100, 2/100 dikali akar 5N kurang 4. Ditambah akar 5N kurang 4 dikuadratkan ya. Berarti 5N kurang 4. Kalau kita lihat 5N di kiri dan di kanan saling meniadakan. Lalu kita pindahkan min 4-nya itu ke kiri menjadi positif 4. 1/10.000 ke kiri ya menjadi negatif 1/10.000. Ini kurang dari, sama-sama dibagi 2, 1/50 akar 5N kurang 4. Lalu semua kita kali 50 ya. 4 kali 50, 200 kurang ini kali 50 menjadi 1/200. Kurang dari dikali 50 tinggal akar 5N kurang 4.
Ruas kiri positif, ruas kanan positif, berarti kita boleh kuadratkan lagi. Ya, 200 kuadrat itu 40.000 ya. Karena ini 2 nolnya, berarti harus jadi 4 nolnya. Dikurang 2 kali 200, 400 kali 1/200, 2. Ditambah 1/200 pangkat 2, 1/40.000. Kurang dari 5N. Ini kita kuadratkan, hilang akarnya 5N kurang 4. Lalu 4-nya kita pindahkan ke kiri. Berarti jadi positif 4 ya. Tambah 40.000, 40.004 kurang 2, 40.002. Ya, 40.002 ditambah 1/40.000 kurang dari 5N ya. Lalu kita bagi 5 ruas kiri dan ruas kanan ya. Kalau kita balik kan ini menjadi 5N bagi 5N. Kalau ini kan berarti menjadi tandanya lebih dari ya, dibalik. 40.000 kita bagi 5 itu menjadi 8.002. Berapa itu? 8.000 2/5 ya. Karena ada 2-nya itu. 8.000 2/5 ditambah ini dibagi 5 menjadi 1/200.000. 1/40.000 dibagi 5 menjadi 1/200.000. Berarti nilai N-nya ini masih lebih kecil dari 8.001 ya. Kan ini 8.000,4 tambah 0, sekian ya. Masih di bawah 8.001. Yang diminta bilangan positif terkecil ya. Jadi kalau N-nya bilangan positif, untuk N bilangan positif, maka nilai N yang memenuhi itu adalah dari himpunan 8.001, 8.002, membesar 8.003, dan seterusnya ya. Karena N-nya lebih besar dari 8.000, karena N-nya bulat positif, berarti yang lebih besar dari 8.000, itu 8.001, 8.002, 8.003, dan seterusnya. Yang diminta bilangan positif terkecil ya. Berarti N minimum itu adalah 8.001. Jawabannya yang B. Soal nomor 18. Banyaknya pasangan bilangan bulat X, Y yang memenuhi X lebih dari sama dengan Y dan 1/X tambah 1/Y sama dengan 2011 adalah. Jika X dan Y itu bilangan bulat, maka 1/X itu nilainya pasti di bawah 1 ya. Jika X dan Y merupakan bilangan bulat, maka nilai 1/X itu pasti kurang dari 1. Begitu juga dengan 1/Y, nilainya kurang dari 1. Tidak bisa di atas 1 kalau X-nya itu bilangan bulat. Contoh X-nya 2 ya. Kecuali X dan Y itu bukan angka 0 ya. Itu bilangan bulat yang bukan 0. Jadi kalau 0 nggak boleh ya, nanti tidak terdefinisi. Karena X dan Y itu di penyebut. Jadi kalau X dan Y bilangan bulat selain 0, maka 1/X itu pasti kurang dari 1, 1/Y kurang dari 1. Dan kalau ini kita tambah, nanti nilai 1/X ditambah 1/Y kurang dari 1 tambah 1, 2. Karena 1/X tambah 1/Y kurang dari 2, maka tidak mungkin nilainya 211 ya. Maka tidak mungkin 1/X tambah 1/Y bernilai 211. Berarti
Jawabannya adalah 0 ya. Kan yang ditanya banyaknya pasangan bilangan bulat X, Y yang memenuhi ini. Nggak ada yang memenuhi. Gitu. Karena nilainya berapapun X dan Y bilangan bulat yang kita pilih, nanti nilai 1/X tambah 1/Y di bawah 2. Nggak mungkin nilainya 211 ya. Jadi jawabannya A, 0. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, sepertinya mungkin soal ini silap ya. Mungkin maksudnya itu 1/X tambah 1/Y sama dengan 1/211 ya. Mungkin tipu ya, kesalahan pengetikan soal. Nah, seandainya sajalah kita anggap ini soalnya ya. Kalau ini soalnya, ruas kiri kita jadikan satu pecahan, berarti penyebutnya XY. Pembilangnya X kali 1X ditambah Y kali 1Y. Sama dengan 1/211. Kalau kita kali silang, XY kali 1 itu XY. Sama dengan X tambah Y kali 211, berarti 211X ditambah 211Y. Kita pindahkan ke kiri semua. XY berarti kurang 211X. Kurang 211Y sama dengan 0. Ini bisa kita buat pemfaktoran. X di sini kurang 211 kali Y kurang 211. Ini kan X kali Y, XY. X kali min 211 min 211X. Min 211 kali Y min 211Y. Tapi kan harusnya ada tambah 211 kuadrat. Nah, tambah 211 kuadrat itu kita buat di sebelah kanan ya. Karena di sebelah kiri kita tambah 211 kuadrat, yang kanan juga. Nah, kalau kita perhatikan bentuk ini, karena X dan Y bulat, X dan Y bulat kan berarti ini harus bilangan bulat, X kurang 211, Y kurang 211 pun bilangan bulat. Maka ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, kemungkinan satu itu X kurang 2011-nya itu kan X lebih besar sama dengan Y ya. Berarti X kurang 2011-nya kita buat sama dengan 211. Kita buat dulu yang sama ya. 211. Y kurang 2011-nya juga bukan 2011 ya. 211. 211, ini 211 sama dengan 211 juga, karena 211 kuadrat itu kan 211 kali 211. Berarti di sini X-nya dapat 422, Y-nya dapat 422. Ini memenuhi ya, karena X lebih dari sama dengan Y, ada sama dengannya. Kemudian kemungkinan yang kedua itu nilai X kurang 211, kita ambil 211 kuadrat. Berarti Y kurang 211-nya adalah 1 ya, karena 211 kuadrat itu kan 211 kuadrat kali 1. Nanti dari sini dapatlah X-nya 211 kuadrat, pindah tambah 211 ya. Sedangkan dari sini dapat Y-nya 1 tambah 211, 212. Nah, ini kemungkinan kedua ya. Tepat ya, nilai X lebih dari Y. Kemungkinan yang ketiga, itu X kurang 211 kita buat negatif 1. Sedangkan Y kurang 211 negatif 211 kuadrat. Nah, ini kan boleh juga, karena min 1 kali min 211 kuadrat kan 211 kuadrat. Nanti dapatlah dari sini berarti nilai X min 1 tambah 211, 210. Dan nilai Y-nya, ini pindah berarti min 211 kuadrat ditambah 211 ya.
Tanpa bahwa nilai X lebih dari nilai Y, karena ini minus. Ya. Lalu karena 211 itu bilangan prima, berarti ini nggak bisa lagi kita faktorkan. Jadi cuma 3 kemungkinan. Ya. Jadi ada 3 kemungkinan pasangan XY. Yang pertama 422,422, yang kedua 211 kuadrat tambah 211,212, yang ketiga 210, min 211 kuadrat tambah 211. Jadi bilangan bulat yang memenuhi ada 3 pasang ya. Gitu. Kalau soalnya seperti ini. Ya, ada 3 pasang XY yang memenuhi. Persamaan 1/X tambah 1/Y yang ini ya. Kalau kita buat sama dengan 1/211. Soal nomor 19. Diberikan bilangan bulat positif M dan N. Sedemikian sehingga N dikurang M per N sama dengan 2011/3. Nilai terkecil M yang mungkin adalah, bentuk yang ini bisa kita buat menjadi, ini kalau kita satukan pecahan menjadi N kuadrat kurang M per N ya, sama dengan 2011/3. Kita kali silang, N kali 2011 berarti 2011N sama dengan 3 kalikan ke sini 3N kuadrat kurang 3M. Min 3M pindah ke kiri menjadi 3M sama dengan 3N kuadrat, 2011N pindah ke kanan negatif 2011N. Kita bagi 3 semua, berarti ini M sama dengan 3N kuadrat bagi 3N kuadrat dikurang 2011 bagi 3, 2011/3N. Nilai M-nya ya. Lalu katanya di soal bahwa M dan N itu adalah bilangan bulat positif. Karena bilangan bulat positif berarti M-nya lebih dari sama dengan 0. Karena M-nya itu adalah N kuadrat kurang 2011/3N, maka ini kita buat lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi N kali N kurang 2011/3 lebih dari sama dengan 0. Untuk bentuk ini, pembuat nolnya itu adalah N sama dengan 0 ya, supaya 0 kan N-nya 0 atau N sama dengan 2011/3. Nah, itu pembuat nolnya. Jadi karena ini pertidaksamaan, tanda ini lebih dari sama dengan 0, nanti solusinya itu menjadi N kurang dari sama dengan yang kecil 0 atau N lebih dari sama dengan yang besar ya. 2011/3 itu kalau kita buat bilangan pecahan campurannya 671/3 ya. Jadi N lebih dari sama dengan 670/3. Karena N itu bilangan bulat positif, N kan bilangan bulat positif juga, maka yang ini tidak memenuhi. Ya, karena ini negatif. Jadi yang kita pilih yang ini. Ya, N-nya lebih dari sama dengan 670/3. Kalau kita perhatikan bentuk fungsi M ini, N kuadrat kurang 2011/3N. Ini kan sebenarnya fungsi kuadrat, kurvanya berupa parabola ya. Karena koefisien kuadratnya positif, maka kurva parabolanya itu terbuka ke atas ya. Dengan sumbu simetrinya ini adalah ketika N sama dengan min B per 2A. Min 2011/3 per 2. Berarti 2011/6. Sedangkan 2011/3 itu lebih besar dari 2011/6. Jadi yang 670/3 itu kira-kira letaknya itu di sini. Nah, di sini ya. Di sini kira-kira N sama dengan 670/3
sepertiga. Ya, kalau kita teruskan teruskan ke kanan untuk n lebih dari 670 sepertiga, maka kurvanya ini naik ya. Naik dia, naik artinya nilai m-nya membesar. Ya, nilai m-nya membesar untuk n lebih dari 670 sepertiga. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita disuruh mencari nilai terkecil m yang mungkin. Nilai terkecil m yang mungkin. Berarti kita cari nilai n terkecil, karena kan kalau makin besar n, m-nya makin besar. Berarti kalau ditanya nilai terkecil, m terkecil kalau n terkecil. Karena ini monoton naik. N terkecilnya itu pun harus memenuhi ke sini. Kalau kita substitusikan n-nya ke sini, hasilnya harus bulat ya, karena m bilangan bulat. Artinya kita pilihlah n kelipatan 3 yang terkecil ya. Gitu. Jadi n kelipatan 3 yang terkecil, n terkecil, tapi dia kelipatan 3. Itu adalah 672 ya. Yang lebih dari sini, tapi bulat kelipatan 3 itu adalah 672. Jadi kalau kita substitusikan ke sini, dapatlah bahwa nilai m minimumnya, kita ganti n-nya 672 kuadrat dikurang 2011 per 3 dikali 672. Kalau kita bagi 672 dengan 3, ini dapatnya 224. Karena 672 bisa dibagi 224, kita faktorkan 224 ya. Kali 672 bagi 224 itu tadi 3, masih ada 6721 lagi ya, karena ini pangkat 2. Kita buat di sini, lalu kurang 224-nya udah di sini, berarti tinggal 2011 ya, sama dengan 224 dikali 672 kali 3 itu 2016 ya. Dikurang 2011. 2016 kurang 2011 itu adalah 5 dikali 224, berarti menjadi 1120 ya. Itulah nilai m terkecil. Jawabannya 1120 yang C. Soal nomor 20. Diberikan 4 bilangan prima A, B, C, dan D. Tidak mesti berbeda. Sedemikian sehingga perkalian keempat bilangan prima tersebut sama dengan jumlah 55 bilangan bulat positif berurutan. Hasil terkecil dari A tambah B tambah C tambah D adalah, dari kalimat ini, bahwa perkalian keempat bilangan prima sama dengan 55 jumlah bilangan bulat positif berurutan, bisa kita tulis hasil kali berarti A kali B kali C kali D sama dengan jumlah 55 bilangan bulat positif berurutan. Kalau kita misalkan bilangan yang terkecil itu K, berarti kita jumlahkan. Sesudah K itu adalah K tambah 1. Sesudah K tambah 1 ya K tambah 2. Begitu seterusnya sampai 55 bilangan. Berarti bilangan yang terbesar adalah K ditambah 54. Berarti A kali B kali C kali D sama dengan, berarti ini kan deret aritmatika ya. Rumus jumlah deretnya n per 2, n-nya itu 55 per 2 dikali A tambah UN ya. A-nya itu suku pertama K, UN-nya itu suku terakhir K ditambah 54. Berarti A, B, C, D sama dengan 55 per 2, kita tulis 55, seperduanya kita kali ke dalam ya. K tambah K, 2K, dikali seperdua menjadi K. 54 kali seperdua itu 27. Ini menjadi A, B, C, D sama dengan 55 itu kan 5
kali 11 lalu dikali K tambah 27. Kalau kita perhatikan soal, dikatakan bahwa A, B, C, dan D itu bilangan prima. Ya, bilangan prima yang tidak mesti berbeda, berarti boleh ada yang sama. Itu nggak mesti berbeda. Berarti karena 5 dan 11 sudah prima, maka bisa kita anggap 5 dan 11 itu 2 di antara 4 yang ini. Dengan tidak mengurangi keumuman, kita misalkan saja bahwa A kali B itu adalah 5 kali 11 ya. Berarti misalkan saja A5, B11 ya. Berarti tinggal C kali D itu sama dengan K tambah 27. Nah, sekarang K itu kan bilangan bulat positif ya. Berarti mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita tambahkan 27 harus menjadi C kali D, perkalian dua bilangan prima yang tidak mesti berbeda ya. Oke, jadi kalau kita coba-coba ya bilangan prima yang mungkin kan bisa, ini harus pasti K tambah 27 itu kan lebih dari 27 ya. Kalau kita coba-coba kemungkinannya bisa saja C-nya itu 2, D-nya itu supaya hasil kalinya lebih dari 27, bilangan prima yang lain, kalau 13 masih 26, berarti 17 ya. Gitu. 13, berikutnya bilangan prima 17. Kalau ini, maka C kali D-nya 2 kali 17, 34 ya, memenuhi ya. Berarti C tambah D-nya, kalau kita cari C tambah D, karena kan kita mau cari nilai minimum A tambah B tambah C tambah D. Berarti kita cari C tambah D yang minimum. Ya, C tambah D-nya itu 19. Nah, seandainya C-nya kita naikkan menjadi 3, berarti bilangan prima yang dikalikan lebih dari 27 dengan 11 ya. Karena 3 kali 11, 33, lebih dari 27. Jadi C tambah D-nya 3 tambah 11, 14. Lalu bilangan prima berikutnya 2, 3, 5 ya. Kalau C-nya 5, supaya dikali lebih dari 27, D-nya 7 ya. Berarti C tambah D, 5 tambah 7, 12. Bilangan prima berikutnya di atas 5 adalah 7. Ya, kalau ini 7 berarti pasangannya 5 ya kan. Sama saja, C tambah D 12. Kalau berikutnya di atas 7 bilangan primanya adalah 11. Balik lagi ke sini. Ya, 11 dengan 3, 17 dengan 2. Kalau di atas 17 nanti 19, jumlahnya sudah pasti lebih dari 19. Padahal kita mau cari yang terkecil. Berarti yang terkecil itu kan ketika jumlahnya 12, yaitu ketika C-nya 5, D-nya 7, atau C-nya 7, D-nya 5 ya. Berarti ini yang kita pilih. Gitu ya. Berarti bisa kita simpulkan nilai A tambah B tambah C tambah D minimum itu sama dengan A minimumnya 5 tambah B-nya 11 tambah C yang minimum itu kita 5 tambah D 7 ya. Berarti hasilnya 11 tambah 7 18, 28. Jadi itu yang membuat A tambah B tambah C tambah D minimum 28. Jawabnya E. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Biar makin pintar, jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawannya. Terima kasih.